Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid untuk mengaji. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan akan menambah kualitas ilmu kita dan insya Allah pada gilirannya juga akan menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya sudah mulai pengajian dengan membaca makalah yang pertama dari kitab Nasihatul Ibad. Tapi yang saya baca baru separuh, dan sore hari ini kita melanjutkannya dengan separuh yang berikutnya. Kemarin sudah saya sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Khoslatani la syai'a afdala minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin." Dua hal atau dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua memberikan manfaat bagi kaum muslimin atau orang-orang Islam. Yang iman kepada Allah kemarin sudah kita bahas, dan yang sekarang ini yang kedua yang akan kita bahas, an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat bagi orang-orang muslim. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memberikan manfaat kepada orang muslim ini, di dalam kitab ini kemudian diberi penjelasan, bisa dengan bil maqali, lewat ucapan, au bil jahi, atau dengan pangkat atau kekuasaan yang dimiliki, au bil mali, bisa dengan harta, au bil badani, juga bisa dengan badan. Jadi media atau cara kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain itu bisa dengan berbagai macam cara. Yang paling mudah ya
dengan lisan itu sudah banyak yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apa misalnya dengan lisan yang sekiranya bisa memberi manfaat pada orang lain? Nasihat. Nasihat itu luar biasa. Ya, yang saya kira ya kalau kita mau melakukan itu ya insya Allah tidak berat-berat amat, hanya dengan lisan sudah cukup. Ya. Tapi dengan nasihat itu manfaatnya besar bagi orang mukmin yang lain, orang muslim yang lain. Ya. Dengan nasihat itu orang yang semula salah bisa menjadi benar. Dengan nasihat itu orang yang semula malas menjadi rajin. Dengan nasihat itu orang yang semula sudah tidak bersemangat menjadi bersemangat lagi. Dengan nasihat itu orang yang semua terpuruk bisa bangkit lagi. Dengan nasihat itu orang yang semula sudah tidak punya harapan bisa optimis lagi. Itu dengan nasihat sudah bisa mengubah banyak hal yang terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin, orang Islam. Makanya nasihat itu begitu dianjurkan dalam agama itu. Sampai-sampai agama itu sendiri ya nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu ya nasihat. Dan jangan dikira ya, nasihat itu sudah merupakan usaha yang oleh Allah itu dinilai sebagai yang terbaik. Ya. Mengajak kepada kebaikan itu kan nasihat. Itu dinilai Allah sebagai perbuatan yang terbaik. Dalam Al-Quran itu dinyatakan begini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihah. Siapa yang lebih baik perkataannya? Siapa yang lebih baik ucapannya? Ya. Dari orang-orang yang mau mengajak orang lain ke jalan Allah. Wa amila shalihah, dan diikuti dengan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Jadi mengajak, menasihati dengan lisan tadi itu merupakan perbuatan yang utama di hadapan Allah. Meskipun ya kesannya hanya sepele, mengajak, nasihat. Ya. Nah, saya kira nasihat ini bisa dilakukan siapa saja. Ya. Orang tua kepada anak, ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Ini saya kira bisa dilakukan. Dan nasihat ini penting. Karena apa? Karena memang dalam diri kita ini kan harus kita sadari bahwa kita ini sesungguhnya lemah. Sesungguhnya kita ini ringkih. Yang suatu ketika kadang-kadang dalam menghadapi situasi tertentu itu kita kemudian tadi itu bisa berbuat salah,
bisa berbuat kurang, bisa terpuruk, bisa malas, bisa macam-macam tadi itu. Nah itulah sebabnya maka tadi dalam ajaran Islam itu kita diperintahkan untuk mau menasihati itu. Bahkan dalam Al-Quran bukan sekedar menasihati, tapi saling menasihati, saling mewasiati. Ya. Dalam hal kebenaran tadi itu. Ya karena kenapa saling? Ya karena tadi itu kita lemah tadi. Siapapun orangnya itu. Saya berkali-kali mengatakan, termasuk ustadz sekalipun, termasuk kiai sekalipun. Ya. Kiai ustadz juga manusia. Bisa salah. Jangan dikira kalau ustadz dan lalu nggak bisa salah, lalu nggak perlu sehat, nggak perlu dikandani, enggak. Saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi selama ini kan kadang-kadang nasihat itu selalu kita pahami dalam bentuk yang sifatnya one way gitu ya. Dan kecenderungannya dari atas ke bawah. Orang tua ke anak. Guru ke murid, kiai ke jamaah, pemerintah ke rakyat gitu. Selalu begitu, seakan-akan. Padahal dalam konsep Islam selalu saling. Orang tua bisa salah. Kalau orang tua salah ya anak ya berkewajiban untuk ya memberikan nasihat juga. Suami bisa salah. Kalau suami salah istri ya harus memberikan nasihat juga. Nah kalau bisa berjalan seperti ini dan semua kita menyadari tentang kelemahan kita dan perlunya nasihat dari orang lain ini, saya kira luar biasa dalam kehidupan kita. Akan terjaga untuk kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak baik akan terjaga, insya Allah. Apalagi Bu, saya nasihat ya. Dengan lisan kita itu, apalagi yang bisa dilakukan. Ya. Petunjuk ya kurang lebih sama dengan nasihat. Apalagi misalnya menghibur bisa enggak? Menghibur ya. Teman kita sedang susah kita hibur ya. Ya. Ini kan memberikan manfaat juga bagi orang lain, bagi kaum muslimin. Ya, makanya dalam konsep dalam konsep kita berkunjung ke orang yang wafat itu disebut dengan takziah kan. Takziah itu sebenarnya ada unsur untuk menghibur, menguatkan ya. Agar supaya orang yang kena musibah itu lalu menjadi kuat secara psikologis ya. Karena tadi dihibur oleh saudara-saudaranya yang masih ada itu. Nah ini contoh dari berbuat baik yang bermanfaat bagi orang muslim dengan perkataan. Lalu dengan dengan pangkat, dengan kekuasaan. Ini apa contohnya ini misalnya yang bisa dilakukan oleh yang orang berkuasa supaya bermanfaat bagi orang banyak apa? Ya, contohnya misalnya yang membuat kebijakan-kebijakan yang memang bermanfaat lah bagi orang muslim yang banyak. Ya. Ya, jangan malah justru membuat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan madarat. Ya, makanya luar biasa itu ya, Bu Risma itu ya. Seorang wanita ya, itu menutup doli itu luar biasa itu saya kira itu. Ya, dengan kekuasaannya ya, mampu melakukan seperti itu. Tidak tahu dulu wali kota yang dulu mungkin apa yang tidak berpikir atau bagaimana ya. Ya mungkin
Bu Risma ini perempuan gitu ya, jadi mungkin ikut merasakan betul begitu sesungguhnya apa yang dirasakan oleh kaum perempuan terkait dengan pelacuran. Ya bahwa itu memang kemudian perlu penanganan yang serius, perlu apa namanya tindakan berikutnya yang tidak apa sepotong-sepotong begitu, harus menyeluruh konsep pembinaan berikutnya itu iya harus dilakukan, tapi bahwa kebijakan seperti itu saya kira sangat luar biasa itu untuk diapresiasi. Ya, kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada kaum yang lemah itu saya kira sangat bisa dilakukan oleh para pemimpin, orang-orang yang punya pangkat ya, dalam rangka bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Lalu yang berikutnya bil mali, dengan harta. Saya kira ini sangat umum, sangat bisa banyak dilakukan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang mukmin, orang muslim dengan mal ini. Ya dengan berbagai macam pemberian. Bisa dari mulai yang wajib, zakat, sedekah, infak, ya, yang sudah kita bahas akhir-akhir ini di masjid, itu konsepnya banyak sekali. Ya. Jadi apa namanya pemberian yang bisa kita lakukan itu kepada orang lain itu sekali lagi bentuknya banyak. Ya. Dan saya berkali-kali mengatakan juga konotasi orang memberi itu tidak harus selalu dari yang kaya kepada yang tidak punya, tidak seperti itu dalam Islam itu. Memberi itu bisa dalam level yang bermacam-macam. Ya. Memberi itu tidak harus dalam bentuk sedekah, tidak harus dalam bentuk dalam infak. Ya. Kita memberikan bisa dalam bentuk hadiah. Ya. Itu semua pemberian dan itu semua dinilai sangat baik di dalam agama kita, agama Islam. Dengan demikian maka sebenarnya siapapun bisa memberi sebenarnya, siapapun bisa berbagi sebenarnya untuk bisa memberikan manfaat bagi orang mukmin yang lain itu. Ya. Termasuk yang tidak punya sekalipun bisa berbagi juga. Bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga. Ya. Jadi jangan kemudian melebeli diri kita kemudian wah lah ya aku dhewe orang duwe kok dadak ngei, saya tak ngei meneh kae wong sing luwih sugih. Piye Pak, engko aku gek ngei iki engko dipaedu mengko yo ngono dikek-kekke ya. Ya misalnya. Padahal yang pemberian itu apapun luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya saya kira kalau Nabi mencontohkan, Nabi memerintahkan kalau sampai tidak punya manfaat itu kan tidak mungkin. Ya. Dan Nabi berkali-kali mengatakan itu. Ya. Tahadu, tahabu. Hendaklah kamu itu saling memberikan hadiah. Sebab dengan memberikan hadiah itu akan tumbuh rasa cinta di antara kamu, akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kamu. Itu kata manfaat bagi. Nah, di samping yang sudah kita kenal selama ini, infak, sedekah, zakat, apalah namanya, ya, yang akan bisa memberikan manfaat bagi orang muslim. Dan yang terakhir, aubil badani, atau dengan badan, dengan tenaga. Arab memberikan nasihat orang iso. Ya, Arab nyumbang duit orang duit. Ya sudah, punyanya tenaga. Ya. Dengan tenaga pun juga itu bisa memberikan manfaat bagi orang muslim yang lain. Nah kadang-kadang kita itu sok menganggap enteng tenaga ini. Padahal ini juga luar biasa. Ya.
kecenderungan kita itu kalau ada orang membantu kita itu, kalau bantuannya itu tenaga, apalagi itu datang dari orang-orang yang katakanlah tadi tidak punya tadi itu, kita tuh seakan-akan tidak menghargai begitu. Ya itulah memang sifat manusiawi kita ya. Padahal masya Allah ya orang itu sudah membantu kita dengan tenaganya itu sampai ya luar biasa itu. Dan itulah sebabnya maka Nabi itu pernah mengatakan begini. Jadi innama tunsuruna bidu'afaikum. Masya Allah. Sesungguhnya kamu itu banyak ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kamu, orang-orang miskin di antara kamu. Coba kita rasakan itu. Jadi sebenarnya bukan kita yang banyak menolong miskin, tapi sebenarnya kita banyak ditolong orang miskin, orang lemah itu. Kalau kita menghargai tenaga mereka itu berapa itu? Kadang-kadang tidak berjanji, tidak seberapa. Tapi kalau kita misalnya harus mengerjakan sendiri itu kayak apa itu? Betul Pak? Betul Bu? Ibu-ibu itu pembantu pulang 3 hari aja, apa seminggu aja. Kemudian nyuci, dah keluh kesahnya bukan main. Padahal nilainya berapa kalau dinilai dengan nilai uang itu? Sebulan pembantu misalnya berapa yang rata-rata 500.000 misalnya yang itu ya apa namanya? Sekedar bantu pocokan gitu. Karena seminggu paling 100.000 itu keluhnya sudah bukan main. Jadi betul kata Nabi itu antum innama tunsuruna bidu'afaikum. Sehingga kamu itu banyak ditolong oleh orang-orang yang lemah, orang-orang miskin di antara kamu. Jadi ya makanya ya jangan kebangetan gitu. Jadi makanya ya harus saling. Mestinya kita yang harus juga banyak menolong mereka. Makanya berkali-kali saya katakan ya terutama dengan orang-orang yang lemah tadi itu kita harus banyak berbuat ihsan. Ya. Ihsan itu saya berkali-kali mengatakan berbuat lebih baik. Tidak sekedar adil. Kalau adil itu antara hak dan kewajiban itu imbang. Saya sering mencontohkan, ini saya ulang lagi tidak apa-apa. Kalau kita punya pembantu kita sudah ada perjanjian dengan kita sebulan tadi misalnya dibayar 500.000, lalu pekerjaannya ya sudah ada daftarnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Mencuci, nyetrika, masak, bersih-bersih misalnya. Nah itu lalu kemudian misalnya kalau kita berbuat ihsan itu bisa jadi meskipun itu sudah 4 itu sudah menjadi kewajiban mereka, itu kalau kita bantu itu lebih bagus. Ibu-ibu nyatanya masih bisa ikut bersih-bersih. Loh, kenapa misalnya tidak ikut bersih-bersih, bantu nyapu? Ya ikut-ikut karo olahraga sidik-sidik lah gitu. Masak ya bantu masak. Loh itu ihsan itu. Jadi kewajiban mereka kita kurangi. Tapi kewajiban kita tambah, hak kita kurangi. Misalnya yang tadi 500, tidak 500 betulan, yo ditambahi. Ya. Nak pas ada butuh apa ya ditambahi. Kita punya apa ya diberi. Ya. Pas balik kok ada makanan yang dibawakan. Ihsan itu. Jadi, nah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, ya pembantu kita ya ihsan pada kita lah. Ihsannya pembantu dengan ihsannya kita beda-beda. Ihsannya pembantu bisa jadi malah mereka dengan dibegitukan itu kerjanya yang tambah bagus. Nanti dia itu biasanya kadang-kadang kalau panen apa ya dibawakan. Ya panen apa misalnya pisang, apa panen
Meskipun yang nanti kita loh, ini meskipun bawa, dia memberi. Yo jangan kok alhamdulillah ya, kok ya kudu dibalas lagi. Memang harus begitu. Itu yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau kita sudah memang berbuat ihsan tadi itu, orang usah mikir, itu karena aku untuk balasan ini, tidak begitu, ya sudah. Kita berbuat baik, itu berbuat baik. Adapun orang lain balas apa itu, bukan urusan kita. Tapi kita harus yakin dengan rumus. Rumusnya Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Itu sudah rumus itu. Jangan sampai ragu kita. Waduh, aku minta apik, malah kok balasannya malah ora apik. Ya sudah, masalah balasan itu tidak usah dipikirkan, serahkan aja pada Allah. Dan pasti itu akan mendapatkan balasan baik. Karena itu sudah rumusnya begitu. Hal jazaul ihsan illal ihsan tadi. Ya. Ini ya, jadi jelas kita bisa berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain itu bisa dengan berbagai macam cara. Lalu dalam kitab ini masih diberikan penjelasan dari beberapa hadis, saya sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Barang siapa yang tidak berniat zalim kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang tidak berbuat zalim kepada sesamanya tadi. Masya Allah, ini belum berbuat baik, hanya niat tidak berbuat zalim saja, ya, itu diampunkan dosa kita. Ya Allah, inilah murahnya Allah di sini. Jadi kan memang dalam rumusan agama itu yang namanya wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan itu berpahala. Kalau ditinggalkan dosa, itu wajib. Sholat itu wajib. Kalau kita mengerjakan dapat pahala. Kalau tidak, dosa kita. Nah, yang namanya haram itu sebaliknya. Meninggalkan itu dapat pahala. Meninggalkan itu dapat pahala. Seperti tadi itu, meninggalkan zalim. Dan niat tidak menzalimi saudara kita pada hari itu. Itu Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi tidak berbuat yang haram itu sudah berpahala. Dalam Islam itu begitu. Tidak mencuri, tidak zina, tidak zalim, ya, tidak riba. Itu sudah dapat pahala itu. Kalau dalam konsep Islam itu karena meninggalkan yang dilarang. Jadi kita bersifat pasif saja dari hal yang dilarang itu sudah berpahala. Ini murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, waman asbaha yanwi nusratal maghlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Dan barang siapa ketika pada pagi hari itu dia berniat untuk membantu orang yang dizalimi dan kemudian dia juga ingin memenuhi keperluan dari saudaranya yang muslim, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Baginya oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Masya Allah. Jadi
kalau misalnya kita tahu ada saudara kita yang sedang dizalimi orang, lalu kita ingin mencoba ya membantu agar supaya terbebas dari persoalan yang dihadapi. Lalu kemudian kita juga berusaha ingin memenuhi hajat saudara kita, hajat apapun. Di sini tidak disebutkan hajat itu bentuknya besar atau kecil. Ya. Ya. Ini isimnya isim nakiroh, hajat apapun, kecil atau besar. Ya. Masya Allah, ini dibalas oleh Allah dengan balasan seperti pahalanya haji mabrur. Oleh karena itu ya, dengan demikian ya mari kita lalu senang itu untuk tadi itu. Niat yang baik, niat meninggalkan yang jelek. Dan luar biasanya dalam Islam, ini lagi-lagi karena kemahamurahan Allah itu. Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Murah. Sampai-sampai Allah itu dalam hal terkait dengan kemurahannya ini. Kalau ada orang memiliki rencana, kalau rencana itu rencana yang baik, baru direncanakan saja itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan dan sudah mendapat pahala. Masya Allah. Jadi misalnya pagi-pagi kita itu, wah engko sore aku tak teko ning masjid, pengajian menjelang buka. Niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kemudian betul-betul datang ke masjid dan betul-betul ikut pengajian. Tapi sebaliknya kalau niat itu untuk berbuat jahat, itu oleh Allah belum ditulis. Baru mendapatkan dosa itu kalau niat itu betul-betul sudah dilaksanakan. Ya. Alhamdulillah, nampaknya waktu sudah maghrib, jam 17:37. Dan mari kita akhiri pengajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berdoa untuk berbuka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa btallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.